Halo YouTube, selamat datang di channel Car Driver Solar System. Ya, pada video kali ini kita akan mereview sebuah Honda HR-V generasi terbaru. Oke, langsung kita mulai aja dari eksterior. Tampilan depannya ya. Tampilan depannya dari generasi yang sebelumnya awalnya saya kurang suka sebetulnya ya, tetapi setelah semakin dilihat-lihat tampilan depannya ini bisa dibilang semakin membaik dan juga memikat hati ya. Kalau semakin lama dilihat, dan memang kalau secara fitur ini tipe SE ya, tipe SE 2023. Di sini belum ada radar-radaran, jadi radarnya itu dari bagian atasnya ya, dari sensor yang ada di sana dekat supir bagian tengah. Nah, untuk lampu-lampuan ini sepertinya masih multi reflektor ya, belum proyektor seperti itu, masih multi reflektor. Dan di sini ada DRL yang akan menyala ketika siang hari, dan juga lampu sen ya di sini yang running secara sequential. Dan untuk bagian ban di sini diberi Bridgestone Alenza yang memberikan handling cukup baik ya, dan cukup loyal di sini Honda memberikan kepada customer HR-V. Di sini profil bannya 225 50 ring 18 ya. Dan desain velgnya ini seperti ini dengan warna abu-abu ya, bukan full black ataupun alloy. Ya, saya suka seperti ini sih, cukup bagus. Terus di sini ada tambahan daging-daging, sedikit plastik-plastik seperti itu. Lalu untuk bagian belakang masih mempertahankan semacam heritage dari HR-V sebelum-sebelumnya. Handle print belakang ada di sini. Lalu ini sih siluet samping dari HR-V SE 2023 generasi terbaru. Ini generasi 3 berarti ya. Di atas ada shark fin antena. Lalu untuk bagian belakang ini sudah full LED juga ya. Di sini ada lampu sein dan juga ada lampu mundur. Oke, lalu di sini ada defogger juga. Dan di sini sebetulnya nggak ada logo SE-nya ya, hanya HR-V saja sebetulnya bagian belakangnya. Memeng, mau ikutan nge-review memeng kan? Ini sekarang kita ke bagian dalam dari all new HR-V ini, tipe SE. Nah, seperti itu ya. Ada semacam welcome sequence ya, welcome sequence ketika kita masuk mobil dalam keadaan baru mati. Dan jika kuncinya ada di dalam mobil, seperti ini. Si tombol start stopnya itu akan menyala mengedip-ngedip, welcome sequence tadi. Nah, yang saya bingung, kenapa tombol hold ini? Tombol hold ini adalah untuk menyalakan mobil dari luar ya. Ketika kita ingin mendinginkan mobil terlebih dahulu. Tapi ini sepertinya tidak berfungsi. Saya tidak mengerti kenapa. Kebiasaan pakai AG dan juga LCGC, jadi kami tidak mengerti kenapa tombol hold ini tidak berfungsi. Padahal di MID-nya sudah kami atur tombol hold itu untuk menyala, untuk aktif gitu, tidak bukan non-aktif. Jadi kami juga tidak tahu mengapa. Oke guys, ternyata kami baru tahu cara untuk remote starting ya, setelah video sebelumnya. Kali ini baru tahu. Jadi pertama pencet dulu locknya 2 kali.
lalu hold ini. Nyala kan? Nyala mobilnya. Setirnya palang 3 seperti ini. Dan di sini ada banyak sekali pengaturan yang bisa digunakan untuk menyetir. Dan ternyata tidak ada power mode di sini. Tidak ada power mode, tidak ada mode yang berbeda. Hanya saja ada mode ekonomi di sini. Mode ekonomi dan juga mode transcending. Kalau misalkan menurun di bukit, ingin melakukan engine brake, bisa menggunakan ini. Jadi bisa lebih terassist untuk menjalani mobil di jalanan yang mudun. Lalu di sini ada handbrake dan juga brake hold, backup holder. Jadi itu tadi ya, tidak ada power mode, hanya ada mode ekonomik saja di sini, mode eco. Lalu di sini ada pedal shift dan di sini ada cruise control. Ada cruise control yang tentunya ini akan semakin menambah keasikan berkendara dan memudahkan kita saat berkendara. Lalu di sini juga ada tombol pengaturan audio dan MID di sini. Di sini juga ada tombol-tombol untuk melakukan komunikasi melalui handphone. Nah, coba kita nyalakan dulu ya mobilnya. Nah, yang pertama muncul pada saat dinyalakan di MID itu adalah konfigurasi sabuk pengaman ya. Lalu kalau misalkan kita mau atur tampilan ID, ada bisa di sini. Ya, disitulah pokoknya. Nggak mau fokus HP-nya. Kameranya tidak mau fokus. Oke, lalu jika yang dismiss pencet home. Nah, di sini ada konsumsi bahan bakar. Bisa home lagi. Di sini ada informasi, local information. Ini kalau misalkan kita pengen blank saja. Ini adalah menu untuk customize display. Oh, harus di shift ke park dulu. Oke, sudah di park. Customize display. Kok nggak mau ya? Oh, customize display ini untuk mengcustomize apa saja yang ingin ditampilkan. Oke, sudah. Sudah, hanya itu saja. Ini adalah pengaturan waktu dan juga grouping ya. Clock setup, ada driver assist system setup, preceding vehicle proximity warning distance. Di sini kita bisa memilih seberapa jarak yang diinginkan untuk mobil ini memberikan notifikasi gitu ya, memberikan warning. Normal, jauh atau dekat gitu. Normal saja. Sudah selected. Lalu ada ACC vehicle ahead detected beep. Nah, ini kalau misalkan ada mobil depan kita, mau seperti apa warningnya, beep off atau on, bisa Anda pilih. Lalu selain itu juga lead car departure notification system, notifikasi ketika mobil di depan kita di lampu merah gitu ya, sudah mulai berjalan. Nah, itu bisa diatur notifikasinya dari sini, normal atau early gitu ya. Early pada saat mobil sudah sedikit saja berjalan, itu mobil kita sudah memberikan notifikasi. Dan ini sangat berguna, jadi saya kira early lebih cocok ya sebetulnya. Kita pilih early. Berubah aja mobil orang. Di sini ada meter setup, just outside temperature display. Jadi di sini kita bisa mengadjust outside temperature display-nya seperti apa. Apakah tepat atau misalkan mau dilebihkan berapa derajat Celcius. Trip A, alarm phone control, fuel efficiency backlight, reset reminder, fuel economy unit, kilometer per
km per liter lah. Kita jarang memakai liter per 100 km ya. Yang biasa di Indonesia kan seperti itu ya. Lalu ada lightning setup, ini lightning dari ini ya, apa namanya, lampu perlampuan. Light auto off timer, off, interior light dimmer, duration, auto high beam. Nah, door setup, auto door lock. Ini juga bisa disesuaikan dengan mobil ya, kecepatan mobil. Jadi mobil akan otomatis terkunci apabila kendaraan sudah melaju pada kecepatan tertentu, seharusnya di 20 km ya. Atau mungkin langsung terkunci ketika mobil sudah melaju. Lalu fitur lainnya untuk door setup, ada auto door unlock. Di sini juga ketika kita shift ke P seperti ini, pintu akan otomatis terbuka, kunci pintu akan otomatis terbuka. Ignition, shift to P aja ya. Door setup, ini walk away lock. Jadi ketika kita selesai menggunakan mobil, keluar dari mobil, kuncinya kita bawa, kita berjalan menjauhi mobil, maka pintu mobil akan otomatis terkunci. Jika di on kan, fitur yang sangat bagus ketika kita pelupa gitu ya, sehingga mobil akan selalu aman ketika kita membawa kuncinya. Jadi jika kita lupa mengunci, pintu mobil sudah terkunci otomatis. Ya, itu untuk fitur-fitur yang berada di MID yang terintegrasi dengan mobil ini. Sayangnya tidak ada kamera 360 tipe SE. Masih belum ada kamera 360, meskipun di sini ada radar di sini. Tapi memang tidak ada kamera di sana. Dan juga ada semacam kamera ya di spion kiri. Ini bisa kita aktifkan di sini. Tapi sayangnya tidak ada kamera 360. Jadi kalau misalkan parkir ya masih harus menggunakan kamera mundur seperti biasa, seperti ini. Coba kita pindahkan ke R. Nah, kamera mundurnya pun bisa dirubah-rubah ya. Ada yang overall seperti ini. Apa bedanya ini? Sama aja. Sama ini. Dan bagian atas ya, dari atas, jadi bisa terlihat belakang itu ada seperti apa. Kurang kamera mundur, kurang kamera 360. Mobil ini untuk tipe SE sudah memiliki vehicle stability control, parking sensor, dan tadi ya yang lane departure, dan juga braking assist. Nah, ini untuk ngatur tingkat pencahayaan dari brightness MID ya. Di sini ada untuk charging slot, ada untuk Android Auto ya di sini, atau Apple CarPlay. Colokan di sini masih menggunakan kabel. Head unit seperti ini. Pengaturan AC sudah memiliki pengaturan AC untuk ke kaki ya, ke kaki saja atau ke bagian depan. Misalkan berembun, ini untuk saat hujan sangat baik sekali. Di sini untuk bagian depannya ini defogger ya. Oke, ini pengaturan suhunya, ini max cool, auto juga bisa dilakukan. Untuk mematikan AC, empuk-empuknya ini bukan empuk sih sebetulnya, lebih ke kulit aja sebetulnya, tapi masih keras. Untuk bagian atasnya ini masih plastik, sayang sekali. Desainnya mirip ya, cukup mirip lah dengan yang generasi sebelumnya, tapi ada sedikit penyegaran di sini. Untuk laci sudah soft opening ya,
Sofa nih seperti itu. Di sini ada soft touchnya ada di sini. Hard plastik, bukan soft touch tapi ya kulit lah. Hard plastik lagi. Sini juga bukan soft touch, kulit, lapisan dibalut kulit. Lalu untuk bagian ini ada soft touch juga, cukup empuk sih di sini. Ini bisa armrest juga, meskipun kurang enak ya. Sudah cukup buat kulitnya cukup baik sih kalau untuk ini. Di sini ada cup holder 2, handbrake, brake hold. Untuk joknya ini memang bukan jok yang tebal ya, tapi nyaman untuk diduduki. Bahannya campuran fabric dengan kulit ya. Kulit di bagian pinggirnya semi bucket, cukup memeluk, cukup nyaman. Dan untuk kami yang tingginya 170 cm ini, pengendalian mobil ini cukup baik ya. Nah, di sini ada sunroofnya, meskipun ini nggak bisa dibuka. Bagian belakang juga ada. Sekarang kita coba lihat bagian belakangnya. Kita sekarang berada di bagian belakang dari All New CR-V. Nah, untuk membuka sunroof bagian belakang ini agak ribet sebenarnya, memang agak PR. Pertama di sini harus dengan 2 jari bukanya, tarik, baru bisa di bagian ini ya. Bagian ini dua-duanya. Seperti ini baru terbuka. Kurang praktis sebetulnya, cuman ya lebih baik ada daripada tidak. Di sini juga ada lampu juga di sini yang bisa diaktifkan dengan hanya menyentuh ya, nggak ada switch. Ini salah satu fitur yang cukup baik ya dari HR-V terbaru ini. Ada door handle di sini, soft touch-nya sampai ke belakang juga. Bagian pinggir pintu, ini bagian bagasinya. Ya memang bagasinya agak termakan oleh agak terpotong oleh desain mobilnya yang menurun ya di bagian belakang, seperti coupe. Ada seat belt juga di sini. AC-nya di sini, dan setelah pengujian kami selama ya bisa dibilang seminggu, ini kurang dingin di belakang. Serius, penumpang belakang selalu berkomentar dan berkeluh kesah di belakang itu panas, karena memang sangat kecil di sini, meskipun sudah positif, sudah full gitu ya. AC di belakang ini kurang memadai menurut kami. Jadi pengaturan AC di depan itu harus agak tinggi ya, angin fan-nya itu. Suhunya juga agak dingin, agak rendah, sehingga bisa membuat penumpang belakang ini jadi lebih dingin. Nah, ini kekurangannya sih ya. Lalu di sini juga ada charger. Kelihatan ya. Ada slot charger di situ yang sudah USB. Oh ya, ini juga seat belt sudah bisa diatur ketinggiannya. Nah, untuk duduk di belakang mobil HR-V ini tinggi kami 170 cm ya. Ini kaki bisa cukup dalam. Ini tadi posisi kami berkendara ya, segini. Ini luas sekali, dimanjakan sekali. Penumpang belakang dari mobil HR-V ini, lihat, sebenarnya jaraknya sangat tinggi, sangat luas ya jaraknya, sangat jauh. Ke atas juga
jarak kepala kami sama jauhnya sama nyamannya. Duduk di belakang ini mungkin salah satu tempat duduk belakang yang terenak di kelasnya ya untuk HRV ini. Sangat-sangat nyaman. Gak ada lawan sih kayaknya untuk duduk belakang sebuah HRV ini. Di depan posisi berkendara dan lain-lainnya itu sudah nyaman, ergonomis. Di belakang pun nyaman. Hanya saja satu kurangnya kurang dingin. Beneran kurang dingin. Harus diatur agak tinggi gitu ya fan-nya. Sementara kan kalau fan tinggi itu agak berisik ya. Jadi itu aja sih kurangnya. Sama penyetelan untuk sunroofnya ini masih agak ribet gitu ya. Masih papan-papan begini. Bisa dikatakan sedikit primitif gitu ya. Namun overall dengan harga yang sudah cukup tinggi dan fitur-fitur yang bisa dibilang bukan yang terbaik di kelasnya, HRV ini apakah masih cocok untuk Anda konsiderasi? Oke, bagi Anda yang mungkin memang menggunakan HRV lama dan ingin mempunyai HRV baru, bisa mobil ini bisa menjadi konsiderasi Anda. Nah, memang Anda memang cinta Honda, mobil HRV ini bisa menjadi konsiderasi Anda. Tapi kalau misalkan Anda ingin memiliki mobil dengan fitur yang value for money, dengan harga yang ditawarkan, memiliki fitur yang lebih lengkap, mungkin HRV bukan pilihan yang bisa Anda konsiderasi ya. Ada beberapa ada rival-rivalnya yang bisa memberikan itu. Tapi kembali lagi ke preferensi, selera dan keinginan Anda, kebutuhan Anda seperti apa. Anda bisa memilih mobil yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan Anda. Tapi menurut kami itu sih. Dengan harga yang ditawarkan, masih ada beberapa rivalnya yang memberikan value for money yang lebih dibandingkan HRV ini. Memang rivalnya lebih menarik ya dibanding HRV ini. Tapi untuk mengetahui lebih jauh, lebih baik, mungkin kita akan bahas impresi berkendaranya. Bagaimana impresi berkendara HRV agar Anda bisa memilih lebih baik. Selain fitur eksterior dan interiornya, impresi berkendara dan rasa berkendaranya juga bisa membuat Anda lebih komprehensif dalam memilih mobil yang sesuai untuk Anda dan memutuskan apakah HRV ini cocok untuk Anda atau tidak. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon tekan tombol like, subscribe, dan juga lonceng agar kami semakin semangat membuat video lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.